Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rancangan prototipe perencanaan pengolahan buah nipa sebagai bahan baku manisan buah kering dengan mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan yang diampu oleh Ibu Reni Aryani Eskom MSI dengan anggota saya sendiri Sahrul Gunawan dengan NIM F1S121039. Kemudian ada Julian Fareza dengan NIM F1S121175 dari ruang R7. Kemudian ada part 1 agroindustri buah nipa. Agroindustri buah nipa yaitu mengenai nipa sendiri. Nipa adalah sejenis palem atau palma yang tumbuh di lingkungan hutan mangrove atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Dengan nama ilmiahnya yaitu Nipa fritican dan diketahui sebagai satu-satunya anggota genus Nipa dan juga merupakan satu-satunya jenis palma dari wilayah mangrove. Nipa sendiri adalah salah satu pohon anggota dari famili Arecaceae atau palem yang umumnya tumbuh di daerah rawa yang berair payau atau daerah pasang surut di dekat tepi pantai. Kemudian ada struktur buah nipa. Yang pertama ada karangan bunga pada nipa muncul di ketiak daun dan berumah satu. Yang kedua, bunga betina terkumpul di ujung berbentuk sebagai bola. Yang ketiga, bunga jantan tersusun dalam malai serupa untai dengan berwarna merah jingga atau kuning di bawahnya. Kemudian setiap untai mempunyai 4 sampai dengan 5 bulir bunga jantan dengan panjang kurang lebih 5 cm. Bulir bunga nipa jantan dilindungi oleh seludang bunga. Sementara bunga nipa betina berbentuk bulat peluru dan bengkok mengarah ke samping dengan panjang tangkai bunga kurang lebih 100 sampai dengan 170 cm. Kemudian dari syarat tumbuh buah nipa. Untuk suhu minimumnya yaitu 20 derajat Celcius dengan maksimumnya 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian iklimnya yaitu agak lembab sampai dengan lembab dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Kemudian tumbuh subur hanya pada daerah air yang asin dengan konsentrasi garam optimum 1 sampai dengan 9 per mil. Tanah rawa nipa berlumpur dan kaya akan endapan aluvial maupun tanah liat dan humus dengan pH sekitar 5. Kemudian kandungan oksigen rendah kecuali pada lapisan yang paling atas. Untuk penyebaran buah nipa sendiri, yaitu pada pantropis pada 13 sampai dengan 63 juta tahun yang lalu. Saat ini umumnya dijumpai di daerah ekuator, yaitu melebar dari daerah Sri Lanka ke Asia Tenggara sampai dengan Asia Utara. Untuk tegakan nipa sendiri terbesar dijumpai di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 700.000 hektar, Papua Nugini dengan 500.000 hektar, dan Filipina dengan 8.000 hektar. Untuk kandungan kimia dan khasiat buah nipa, yaitu dari nipa tua dengan lemak 4,49%, protein 3,74%, serat makanan 69,12%, kemudian kadar gula 1,02%. Untuk nipa muda memiliki kandungan kimia yaitu lemak 1,32%, protein 0,27%, serat makanan 10,13%, dengan kadar gula 4,92%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afnidar, nipa selain bisa dijadikan makanan, nipa juga berkhasiat sebagai dijadikan obat-obatan. Kemudian yang kedua, proses perencanaan pengolahan produksi manisan kering dari buah nipa. Proses perencanaan pengolahan produksi manisan kering dari buah nipa, yang pertama yaitu meliputi latar belakang produksi. Nipa merupakan sumber pangan dan energi. Oleh itu, perlu adanya penanganan terhadap tanaman nipa, khususnya pemanfaatan buah nipa sebagai produk makanan. Sementara definisi manisan sendiri adalah meningkatkan kadar gula dalam buah sehingga tidak sesuai lagi pada pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Manisan merupakan salah satu jenis makanan ringan yang biasanya menggunakan gula pasir sebagai bahan pemanisnya atau pengawetnya. Pemberian gula dalam konsentrasi tinggi
bertujuan selain memberikan rasa manis, juga berguna untuk mencegah pertumbuhan mikroba di dalam suatu produk. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan manisan nipah kering merupakan salah satu upaya pemanfaatan buah nipah yang dapat meningkatkan potensi jual dan juga dapat menjadikan alternatif usaha. Untuk perencanaan pengolahan produksi buah nipah berlokasi di Desa Lakanulu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Untuk bahan produksi, itu sebagai buah nipah sebagai bahan baku utama, kemudian ada gula pasir, air, kapur, aquades, plastik polipropilen sebagai bahan kemasan, dan box packing sebagai kemasan sekunder. Kemudian ada alat produksi, meliputi pisau, baskom, timbangan, kompor, panci, toples, talenan, oven, dan sendok. Untuk proses produksinya sendiri meliputi, yang pertama itu ada buah nipah sebagai bahan baku utama, kemudian buah nipah itu direndam larutan kapur dengan kurang lebih 15 gram per 750 ml air selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Setelah itu dicuci dan ditiriskan dan dibenching atau dikukus. Kemudian dimasukkan potongan buah ke dalam larutan gula, kemudian direndam selama 1 hari atau 1 kali 24 jam, kemudian dikeringkan dengan suhu 10 jam dengan minimal suhu 60 derajat, kemudian didinginkan, kemudian dilakukan pengemasan atau packing, dan olahan produk manisan kering buah nipah pun siap disajikan. Untuk part 3 yaitu hasil produksi dan bentuk rancangan prototipe produk akan dilanjutkan oleh rekan saya, Julian Fareza. Terima kasih. Selanjutnya hasil produksi dan bentuk rancangan prototipe produk. Hasil produksi dan bentuk rancangan prototipe produk. Bentuk produk seperti ini. Rasa dapat digunakan. Hasil produksi dan bentuk rancangan prototipe produk. Rasa dapat digunakan pemasaran menawarkan produk dengan berupaya mengasosiasikan rasa tersebut dengan perasaan konsumen menjadi motivasi konsumen adalah faktor yang menjadi fokus perhatian produsen atau pemasar. Rasa dari produk yang dibuat manis. Warna merupakan elemen pertama yang kita perhatikan dalam produk makanan. Apapun di mana warna mempengaruhi konsumen, tidak hanya melalui kesadaran langsung, tapi juga melalui alam bawah sadar kita. Warna dari produk yang kita buat putih kecoklatan. Durability, berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Durability dari produk yang dibuat lebih dari 20 hari. Hasil produk dan bentuk rancangan prototipe produk. Desain kemasan. Harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Harga dari produk yang dibuat sekitar 25.000. Desain kemasan awal atau primer. Seperti inilah contoh dari desain kemasan produk primer. Desain sketsa kemasan sekunder. Ini adalah contoh desain kemasan sekunder tampak depan. Nah, dan ini adalah contoh desain kemasan sekunder tampak belakang. Desain akhir kemasan tampak samping dan belakang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya, Sahrul Gunawan. Baik, terima kasih untuk Julian. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi dari kelompok kami mengenai rancangan prototipe perencanaan pengolahan buah nipah sebagai bahan baku manisan buah kering.
dengan mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.